Ini bukan cuma sekedar kabar baik, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Amin. Ini bukan cuma sekedar kabar baik, ya. Kabar baik banyak, tapi ini berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bukan orang kedar, bukan tidak terima, tapi belum. Kalau belum, berarti siapa yang menyampaikan? Kita. Saudara semua yang ada di sini murid Tuhan Yesus Kristus? Amin. Amin. Coba kita buka Yahya pasal 20 ayat 21. Faqala lahum Yaswa aidha qaila salamun lakum kama arsalanil ab ursilakum ana. Saya minta satu orang baca Yohanes pasal 20 ayat 21 yang keras. Coba satu orang baca untuk mengingatkan kita semuanya. Yohanes 20 ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Amin. Amin. Damai sejahtera bagi kita. Seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus, tapi sekarang juga kita diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk menyampaikan kabar berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Ya. Pertobatan dan pengampunan dosa. Tentu kita ingat kalau kita mulai sejarah Ismail, kita akan tahu bagaimana mereka menderita dan marah. Nanti suatu saat kita akan buka, kita bongkar sama-sama bagaimana kenapa saudara kita kaum kedar marah. Ya. Maka saya mau bilang, mau ingatkan, ternyata kita utusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salaman kiri kanan bilang kita utusan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ini kita utusan. Maka di saat para ustadz terima Tuhan Yesus Kristus, di saat dia keluar dari kolam bak permandian, dia cuma ingat begini. Di saat dia keluar, begitu saya juga, Tuhan, terima kasih atas anugerah dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Karena sebenarnya kami semuanya tidak layak menerima anugerah ini, Tuhan. Karena rahmat dan hidayah-Mu, kami manusia yang berdosa, Tuhan. Ternyata kami sudah kehilangan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami manusia yang hina, Tuhan. Tetapi melalui anugerah-Mu, melalui rahmat-Mu, sehingga kami Engkau tebus dengan kuasa darah-Mu. Sehingga yang dulunya kami hidup di bawah hukum maut, sekarang hidup di bawah anugerah-Mu, Tuhan. Ini yang kami ingat. Maka mereka rindu, Tuhan, tolong jamah istri kami, tolong jamah keluarga kami, orang tua kami, agar mereka bisa mengaku mereka mau bertekuk lutut di hadapan-Mu, Tuhan. Mengaku wayah tarifa kula lisani Yaswal Masih wa huwa rabbu lima jatillahil. Karena kalau bicara tentang Filipi pasal 2 ayat 11, wayah tarifa, segala lidah mengaku, pasti masuk kepada hal yang paling dalam. Lidah pasti masuk kepada bahasa. Kalau bahasa masuk kepada suku. Kalau suku masuk kepada bangsa. Kalau bangsa masuk kepada dunia. Seluruh dunia, seluruh suku bangsa, lidah mengaku wayah tarifa kula lisan Yaswal Masih. Lidah mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Saya tutup kesaksian saya, akan saya tutup dengan ayat yang sangat menguatkan kami dan selalu kami baca setiap kami persekutuan, yaitu Roma pasal 8 ayat 11. Walakin Allah bayyana mahabbatahu lana li'annahu wa nahnu ba'dahu tatul matal masihu ajlina fabil awwala kathiran
takbarun li'anna bidhammi naghlustu minal ghadab li'annahu in kana waladan wa ghada'un qad sulihana ma'allahu bimauti bani fabil awwala kathiran wa naghlusu bihayati walaysa dhalika faqad taftahiru aidha billahi birabbana yaswal masihul ladhinil nabi li'annal musalihat. Ini selalu mengingatkan kami semuanya, ya. Ternyata percaya sama Tuhan Yesus Kristus adalah pasti, Bapak Ibu Saudara, pasti diselamatkan. Ya, ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan. Amin. Maka di dalam iman Kristen tidak ada kata insya Allah, tidak ada kata semoga, tidak ada kata moga-moga, tapi pasti. Amin. Puji Tuhan, kami semuanya, kita semuanya bukan bangsa pilihan, tapi dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi saksi bagi mereka semuanya, kaum Kedar. Mereka bukan tidak terima, mereka belum menerima. Ada salah satu anak kami yang namanya Erwin. Pada saat itu dia sekarang lagi kuliah di Muhammadiyah, tapi ibunya sakit kanker payudara stadium 4. Sudah busuk dan sudah pecah, Bapak Ibu Saudara. Busuk dan pecah. Tapi dia percaya, mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia bilang sama saya, "Kak, bagaimana Pak? Ibu dia sedang sakit dan terbaring lemah sekali. Dan semuanya sudah terjual dan kami tidak punya apa-apa lagi." Saya bilang kepada Erwin, ibumu mau percaya sama Tuhan Yesus Kristus? Mungkin mau, Kak. Coba kamu tanya. Kalau kamu tanya dia mau, saya akan datang ke rumahmu. Saya bilang gitu. Akhirnya dia tanya. Apa yang ditanya oleh Erwin? Bu, ibu mau didoakan dan mau percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang mau, tapi saya nggak jadi orang Kristen kan, Win? Dia bilang begitu. Saya nggak jadi orang Kristen kan, Win? Enggak, kata Erwinnya. Enggak. Tapi ibu kalau mau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Bapak mau doakan ibu. Saya akan bawa Bapak. Lalu telepon, Pak, ibu mau didoakan. Lalu jam 3 sore saya berangkat dari kota Palembang ke kota Kayu Agung. Kiraanku kurang lebih sekitar 1 jam. Saya berangkat. Setelah sampai sana saya pukul jam 5 sore. Setelah sampai sana saya bilang, saya masuk. Setelah masuk ibunya sudah sangat lemas dan bau busuk sama sekali. Bau luar biasa karena udah pecah. Stadium 4 sudah pecah dan seluruh tetangganya pun sudah rasanya tidak tega melihatnya. Saya juga tidak tega karena pada saat saya mendoakan mohon maaf dan saya minta ampun kepada Tuhan, saya tutup hidup Bapak Saudara karena saking baunya, saking busuknya. Lalu pada saat itu saya bilang, ibu benar mau minta didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bukan didoakan, tapi ibu mulai saat ini mau menyerahkan hidup ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang, saya mau, tapi saya nggak jadi orang Kristen kan Pak? Dia bilang itu. Enggak, ibu tidak jadi orang Kristen karena keselamatan bukan di dalam Islam, Kristen, Hindu dan Buddha, tapi keselamatan hanya di bawah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ibu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, pasti selamat, saya bilang. Lalu saya doakan, saya tumbang tangan, saya berdoa, Tuhan tolong jamah ibu ini, angkat penyakit ibu ini, ganti dengan tubuh yang baru Tuhan. Saya berdoa kurang lebih 1 jam, puji Tuhan, belum ada apa-apa. Hingga saya pulang, 3 hari, 4 hari nggak ada kabar Bapak Ibu Saudara. Seminggu kemudian Erwin datang pukul 5 sore dengan sangat tergesa-gesa karena mukanya sangat merah dan sangat capek. Dia ketuk pintu, dia bilang, buka, totok-totok, dia masuk, saya keluar, dia bilang, kak, ada apa? Dia sangat tegang. Saya bilang,
Kenapa Win? Ibumu mati, saya bilang gitu. Ibumu mati? Bentar Kak, saya mau masuk dulu, saya mau cerita. Setelah dia masuk, dia bilang, Kak, sakit ibu sembuh Kak, dan kering gitu. Kering. Saya bilang, masa? Saya bilang begitu malah. Masa bisa sembuh? Saya bilang begitu. Tapi puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi saya. Seorang ibu yang tidak ada nilai harganya di hadapan Tuhan disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Yang sangat sekali tidak ada nilainya, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak percaya, jam 5 sore saya langsung berangkat ke kota Kayagung. Saya lihat, ternyata benar, nggak ada bekas sama sekali. Kering benar. Yang dulunya bau, saya sampai cium, saya sampai nggak ada baunya ya kayaknya. Bau. Saya bilang sama ibu disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena waktu ibu mengaku Yesus adalah Tuhan, ibu disembuhkan. Tapi sebenarnya kesembuhan yang sebenarnya di saat ibu mengakui Yesus adalah Tuhan, sementara penyakit ibu disembuhkan karena bonusnya. Saya bilang begitu. Amin. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya sekarang saya dan dua ustadz yang kemarin beberapa sebelum saya berangkat terima Tuhan dan dipermandikan, dan 3 anak pondok pesantren yang sekarang tinggal di kantor saya, ya, di kantor di atas mereka tinggal. 3 anak pondok pesantren, dia di pesantren sudah sekitar 5 tahun. Dia putuskan dia mau belajar Injil dan dia terima Tuhan Yesus Kristus, dan bulan yang lalu dipermandikan dan dia tinggal bersama-sama dengan saya. 3 anak pondok pesantren. Dan tiap hari saya suruh hafalan Injil dia. Injil dengan bahasa Arab ini. Saya suruh hafalan terus-menerus dengan dia. Karena di saat dia sudah siap diutus, maka kita akan utus kembali untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mendengar kabar baik. Ini yang Tuhan pakai, maka kami punya komitmen Tuhan. Saya punya komitmen begini. Al-hayat hiya forso, al-hayat hiya tu'atillah, la tudhi'u yu'atihillah, al-hayat mu'akotatun fakot. Ya Allah, atida al-hayat bainama yatazalul kuwat windama hanal waktu saufa takunu ajiratan marotan uhro hadil hayat saga yakunu nikmat